Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Algi Septia Moito. Saya dari jurusan Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kepada teman-teman secara singkat tentang peradilan pidana anak. Peradilan pidana anak itu sendiri diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Komite Hak Anak menandaskan bahwasanya peradilan pidana anak adalah peradilan yang dipisahkan secara khusus agar anak-anak yang berhadapan dengan hukum dapat merasakan perlindungan hukum dan karena adanya hak asasi manusia yang melekat pada dirinya. Anak-anak yang berhadapan dengan hukum dianggap belum cakap dalam hukum dan dikategorikan dalam kelompok yang rentan. Adapun asas-asas dalam peradilan pidana anak adalah yang pertama, asas perlindungan, kemudian yang kedua adalah asas keadilan, kemudian yang ketiga adalah asas non-diskriminasi, kemudian yang keempat, asas kepentingan bagi anak yang terbaik, kemudian selanjutnya adalah asas penghargaan terhadap pendapat anak, kemudian selanjutnya adalah asas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, kemudian selanjutnya adalah asas pembinaan dan pembimbingan anak, kemudian selanjutnya adalah asas proporsional, kemudian selanjutnya adalah asas penghindaraan pembalasan. Dalam sistem peradilan pidana anak, unsur-unsur yang terkait di dalam peradilan pidana dalam penanganan kasus kenakalan anak adalah yang pertama, polisi. Polisi adalah institusi formal yang pertama kali akan ditemukan oleh anak ketika berhadapan dengan hukum dan akan menentukan apakah anak tersebut akan dibebaskan atau akan diproses lebih lanjut. Kemudian yang kedua adalah jaksa dan lembaga pembebasan bersyarat yang akan menentukan juga apakah anak tersebut akan dibebaskan atau akan dilanjutkan dalam proses pengadilan anak. Kemudian selanjutnya adalah pengadilan anak, di mana dalam proses ini anak-anak dihadapkan dalam tahapan-tahapan dari proses dibebaskan sampai dimasukkan di dalam instansi penghukuman. Dalam hal ini, Muladi mengatakan bahwasanya ada 3 tujuan dalam criminal justice system. Yang pertama adalah yang sebagai resosialisasi dan rehabilitasi, kemudian yang kedua adalah sebagai pemberantasan kejahatan, kemudian yang ketiga adalah sebagai untuk mencapai kesejahteraan sosial. Maka dapat disimpulkan bahwasanya tujuan dari peradilan pidana anak yang menitik beratkan pada yang pertama dan yang ketiga, yakni sebagai resosialisasi dan rehabilitasi dan untuk mencapai kesejahteraan sosial. Kemudian ada upaya lain di luar mekanisme peradilan pidana, yakni melalui metode diversi dan restoratif justice. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara dari proses peradilan pidana keluar proses peradilan pidana. Diversi dapat diupayakan pada tingkat penyidikan, kemudian pada tingkat penuntutan, kemudian pada tingkat pemeriksaan di pengadilan negeri. Diversi dapat dilakukan secara musyawarah dengan menghadirkan anak dan orang tua atau walinya, kemudian menghadirkan korban, orang tua atau walinya, kemudian menghadirkan lembaga pemasyarakatan, kemudian menghadirkan pekerja sosial profesional dan menghadirkan tenaga pekerja sosial dengan metode restoratif keadilan. Nah, itu penjelasan tentang peradilan pidana anak di Indonesia secara singkat. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.